Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah. Nah, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Wulan Agustia Lestari. Saya mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, semester 5, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Nah, ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Oke, saya dari Pontang. Nah, teman-teman ada yang orang Pontang nggak? Ada yang tahu Pontang atau ada di pikiran teman-teman ketika mendengar kata Pontang itu apa sih? Gitu. Oke, nah itu bontot itu adalah ciri khas makanan dari Pontang gitu. Terutama berasal dari Desa Domas. Nah, Desa Domas ini adalah bagian dari Kecamatan Pontang. Oke. Nah, sebelumnya saya mau tanya sama teman-teman di sini kelas apa ya? 2B. Oke. Nah, kedatangan saya di sini adalah untuk melakukan penelitian nih tentang interaksi sosial. Nah, di mana penelitian saya ini menggunakan instrumen sosiometri. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu sosiometri? Oke, saya jelaskan ya. Nah, jadi sosiometri itu adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur hubungan interaksi sosial antara kelompok A dan kelompok B. Nah, ada yang ditanyakan? Sudah paham ya teman-teman? Oke, saya lanjut. Jadi, tujuan dari instrumen sosiometri ini adalah untuk melihat interaksi sosial yang ada di kelas 2B ini. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke. Nah, saya di sini sudah menyiapkan beberapa potongan kertas yang nantinya akan teman-teman isi. Sebelumnya saya tidak akan menyebarluaskan informasi-informasi yang teman berikan nantinya di dalam kertas ini. Nantinya teman-teman akan mengisi pertanyaan yang saya ajukan. Nah, dalam pertanyaannya itu ada pilihan pertama dan pilihan kedua. Oke, saya bagikan terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, nah jadi teman-teman harus mengisi nama dulu. Isi nama teman-teman, lalu tulis di bawahnya pilihan pertama dan pilihan kedua. Nah, sebelum kita mengisi pertanyaan yang nantinya saya ajukan kepada teman-teman, sebaiknya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar teman-teman itu yakin dalam mengisinya dan tanpa paksaan dari teman sebelahnya ya teman-teman ya. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Oke, nah jadi pertanyaannya itu adalah siapa orang yang paling disukai di kelas 2B ini? Oke, paham teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Iya, jadi tulis dulu namanya di atas, lalu di bawahnya ada pilihan 1 dan pilihan 2. Oke, ngerti? Paham ya? Oke, saya kasih 3 menit deh, cukup nggak? Oke, cukup ya? Oke, silakan teman-teman isi dengan jujur, dengan yakin, dan dengan tanpa paksaan dari teman sebelahnya. Silakan teman-teman. Sudah dulu yuk. Oke, sudah semuanya teman-teman? Diisi dengan yakin ya, dengan sejujur-jujurnya. Namun, saya ingatkan kembali, hasil dari teman-teman yang diisi dalam kertas itu adalah rahasia. Jadi tidak akan saya sebarluaskan maupun saya ceritakan ke teman saya, ke keluarga saya,
tidak akan saya sebarluaskan karena itu adalah rahasia ya teman-teman ya. Oke, yang di belakang tolong kolektifin ke depannya, dikumpulkan. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, nanti hasil ini akan saya olah kembali dan nanti saya akan kesini lagi untuk membahas gitu hasil dari teman-teman ini. Nantinya saya akan olah dulu, saya analisa dulu. Nanti saya kesini lagi itu akan membawa setelah hasil ini saya bawa pulang untuk saya olah. Nanti saya akan kembali lagi untuk membahas hasil kita hari ini dan nantinya akan saya buatkan program teman-teman. Nanti saya juga akan mendiskusikan kepada kepala sekolah gitu atau dari pihak kampus terkait bagaimana interaksi sosial yang ada di kelas 2B ini gitu teman-teman ya. Oke, mungkin cukup gitu ya pertemuan kita hari ini, dicukupkan terlebih dahulu. Terima kasih untuk waktu teman-teman dalam mengisi hasil ini dan membantu saya untuk melaksanakan penelitian saya ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabar? Alhamdulillah. Kita bertemu lagi ya. Oke. Nah, hari kedua ini ada yang tahu nggak kita mau ngapain? Sebelumnya udah saya bahas ya teman-teman. Oke, benar, hari ini kita akan membahas hasil yang kemarin kita lakukan, yaitu tentang interaksi sosial. Tema pertanyaannya itu adalah siapa orang yang paling disenangi di kelas 2B ini. Nah, oke, sudah ada tampilan. Ini adalah nama-nama teman-teman ya, namun saya blurkan agar informasi ini tidak bocor. Dan ini adalah pilihan pertama dan pilihan kedua. Namun di sini saya menggunakan kode, di mana kode ini adalah hanya saya yang mengetahuinya. Oke, paham ya teman-teman ya? Apa ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Sudah dulu. Nah, ini adalah hasil olahan yang kemarin saya kerjakan dari jawaban teman-teman. Dan ini adalah gambaran lingkaran sosiometri. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada angka 1. Angka 1 ini adalah orang yang paling banyak dipilih atau orang yang paling banyak disukai di kelas 2B ini. Dan di lingkaran paling luar ada nomor 26 dengan kode 26 dan kode 30. Dua orang ini adalah orang yang sama sekali tidak dipilih dalam kelas 2B ini. Nah, jadi yang kode nomor 1 ini dan kode nomor 26 dan 30 ini adalah sebenarnya orang yang bermasalah. Kenapa teman-teman? Karena nomor 1 ini adalah orang yang paling banyak disukai. Bisa jadi bermasalah karena nomor 1 ini bisa jadi sombong atau bisa berkuasa di kelas, ya kan? Atau bisa geng-gengan gitu ya, circle-circlean gitu. Nah, namun nomor dengan kode nomor 26 dan 30 ini juga adalah orang-orang yang bermasalah. Kenapa teman-teman? Karena mungkin saja interaksi sosial, hubungan sosial di kelas 2B-nya ini, dua orang ini kurang teman-teman. Entah itu dari faktor yang memang dirinya emang begitu atau
introvert atau dari lingkungan keluarganya, teman-teman. Jadi hasil dari sosiometri ini, pengolahan sosiometri ini, yang data-datanya itu dari teman-teman, akan saya jadikan program tahunan. Nah, program tahunannya itu Nah, ini contoh dari program tahunan yang saya buat, teman-teman. Nah, ada bidang layanan, yaitu sosial. Tujuan layanannya adalah membantu klien untuk belajar menyesuaikan diri terhadap lingkungan baru yang ada di kelas 2B. Dan jenis konselingnya, jenis layanannya adalah konseling individual, karena di sini masalahnya itu ada yang banyak yang disukai dan 2 orang yang tidak disukai. Namun bukan hanya konseling individual saja yang digunakan, ada bimbingan kelompok juga, karena 3 orang ini bisa menggunakan bimbingan kelompok. Ya. Oke. Nah, jadi untuk ketiga responden yang mendapatkan banyak dipilihnya atau banyak disukai, dan 2 responden yang tidak dipilih sama sekali, itu akan saya pantau terus, teman-teman, karena termasuk dalam program tahunan yang saya bikin. Nah, selanjutnya ada RPL. RPL ini nantinya saya akan meminta 3 responden tadi untuk konseling dengan saya, teman-teman. Nantinya RPL itu akan diisi oleh 3 responden itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Atau sudah paham gitu? Oke, sudah paham ya. Jadi untuk selanjutnya saya hanya meminta lagi untuk 3 responden itu untuk nantinya konseling untuk program saya. Nah, cut dulu. Oke, terima kasih untuk waktu teman-teman kelas 2B dalam menyempatkan waktunya untuk penelitian saya ini. Semoga penelitian saya untuk tugas saya ini berjalan dengan baik, dengan lancar, dan mendapatkan hasil yang saya inginkan. Dan untuk teman-teman, semangat belajarnya, kejar cita-citanya, belajar dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, agar proses dari kehidupan teman-teman untuk menuju suksesnya itu gampang dan dipermudah. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.